Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Sastra itu mengingatkan kita bahwa hidup itu messy seperti yang Mbak Lela bilang. Ya kadang-kadang kayak aduh kok kayak hidupku lagi terpuruk banget, tapi kok aku bisa happy gitu kan, malah jadi bingung ketika happy atau tapi ya semoga seperti yang Mbak Lela katakan kita bisa selalu menemukan kebaikan-kebaikan kecil, kebahagiaan-kebahagiaan kecil meskipun picture dunia kita tuh ya memang juga banyak hal yang gelap dan hal yang membuat kita menderita gitu. Betul. Ya. Betul. Saya selalu bilang sama orang-orang yang mengundang saya, kenapa sih kok Indonesia nih Messi banget, kan kamu tadi menyebut Messi. Aku mengatakan kita nih baru belajar demokrasi loh sejak 98, karena sebelumnya kan kita nggak demokratis. Tentu pretense-nya adalah demokrasi ya saat itu, tapi kan enggak lah. It was a regime gitu ya. Nah, tapi mulai 98 kan mulai itu kita belajar. Wah, partai-partai bertaburan, iya kan? Media-media kemudian jadi banyak. Dulunya kan susah banget media mendapat izin. Sekarang everybody can make a newspaper or a magazine. Everybody can make movies. Everybody, iya kan? Kita lagi menikmati kebebasan itu. Di antara kebebasan itu, kita belajar demokrasi. Jadi berisik kan, so noisy. Tapi memang lagi belajar. Jadi maybe saya trying to tell myself we have to be patient gitu loh, karena demokrasi bagi si A dengan si B itu definisinya masih tubrukan gitu loh. Itu yang saya sedang pelajari sekarang nih. Mungkin buat anak-anak mungkin seperti aku yang kecilnya kan Orde Baru udah mau runtuh, jadi mungkin nggak pernah merasakan dulu tuh sesusahnya kayak apa kan. Gimana sih kita caranya menggunakan freedom, ya meskipun freedomnya juga masih terbatas yang kita punya sekarang ini untuk bisa berkarya, karena mungkin banyak di antara kami ini akhirnya take for granted gitu, jadi malah nggak melakukan apa-apa gitu kan. Betul. Dan jadi ngeluh-ngeluh terus karena justru hidupnya mungkin udah jauh lebih enak gitu, ngeluh-ngeluh terus nggak ngelakuin apa-apa. Ini anak saya selalu bilang, iya kalau angkatan Bunda itu pasti akan mengatakan during my time when I was gini. Karena ada orang-orang yang mengalami dua-duanya kan seperti saya, dan angkatan yang lahir tahun 70-an juga kan ya, mereka mengalami dua-duanya. Yang lahir tahun early 80s juga tuh lumayan, mereka tuh kan SMA gitu ya, udah SMP lah mengalami Orde Baru, kemudian terus masuk reformasi. Jadi ada orang-orang yang mengalami both kehidupan analog dan kehidupan after internet was founded gitu ya. Nah, satu hal mungkin adalah yang perlu, saya nggak mau kedengeran kayak nasihat kayak khotbah, tapi this is so important. Cara memilah informasi, karena kalian kan sekarang justru terbalik dengan masa saya. Kalau masa saya kita yang setengah mati gali-gali informasi sampai harus fotokopi karya-karya orang di luar yang menulis tentang Indonesia, ya kan gitu ya. Cari di perpustakaan. Kalau di perpustakaan nggak ada, pinjam dari orang yang baru dari luar negeri. Lu ada buku si ini, lu ada buku si itu, gue fotokopi ya gitu. Dulu apa-apa fotokopi, karena padahal sebenarnya kan nggak boleh ya, tapi ya because you need to read apa nih analisisnya si A si B gitu kan. You guys don't have to do that. Udah ada Google, udah ada, mau beli apapun sekarang ada toko-toko yang menjual buku-buku impor. Or kalau mereka nggak lengkap pun kamu bisa just tip atau titip sama orang yang pergi, ya kan? It's so easy. Nah, itu kalian harus pinter-pinter memilah. Jangan terus yang I understand you want entertainment, tapi kan sekarang kebanyakan lebih enakan ngelihat entertainment, ya kan? Scroll bisa sampai 4-5 jam tapi yang nggak penting gitu. Nah, mungkin 80% cari tahu, kalau buat saya cari tahu hal-hal yang important. Bukan yang fake news, tapi yang benar-benar important for your pengetahuan umum. Itu memilah tuh emang susah, tapi you have to
terutama if you're a journalist ya. Kedua adalah ya memang banyak membaca. Kalau mau jujur, saya tahu betul wartawan zaman sekarang nggak banyak membaca. Dan kalau mau ngomongin waktu, come on, udahlah, gitu ya. Yang ketiga nih, yang terakhir adalah ketika berdiskusi, anak sekarang itu mungkin everything itu it has to relate to them. Itu yang saya baru tahu dari anak saya. Dia nggak begitu tertarik kalau it doesn't relate to. I understand that, tapi sometimes you need to get to know things yang juga nggak related to you. Iya, iya. Ini soal tapel tuh nggak related to me loh. Tapi saya interested, kenapa? Karena saya juga merasakan Orde Baru. Jadi saya merasa ada represi. Tapi kalau mereka merasakan represi yang lebih lagi, jadi saya curious waktu itu. Nah mungkin pelan-pelan generasi yang muda itu cari tahu juga hal yang nggak relate to them. Dan kemudian nanti lama-lama mulai interested meskipun itu tidak necessarily 100% ada urusannya dengan dirimu. What I'm trying to say that get more interested in anything outside of yourself gitu. Itu I know it's difficult tapi worth it banget loh. Worth it banget.